Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Bos Tottenham juga kena amuk Conte. Antonio Conte kesal melihat mental para pemainnya karena tidak mampu mempertahankan keunggulan. Wajar jika Conte menilai Tottenham selalu jadi pecundang di setiap musimnya karena pemilik klub juga tidak punya kemauan untuk jadi juara. Sudah saatnya mengubah situasi ini jika Tottenham ingin berubah. Jika mereka ingin terus seperti ini, maka mereka bisa mengganti manajer. Ada banyak manajer di luar sana, tetapi situasinya akan sama saja. Percaya deh sama saya, ujar Conte. Kabar baik untuk MU, Eriksen bisa main bulan April. Kabar baik mendatangi Manchester United terkait kondisi Christian Eriksen. Eriksen diperkirakan bisa main lagi bulan April. Pemain Denmark itu menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses pemulihannya. Oleh karenanya, pesepak bola 31 tahun itu diperkirakan bisa bermain lagi sekitar pertengahan April. Ronaldo cetak gol tendangan bebas jarak jauh. Cristiano Ronaldo mencetak 1 gol dalam laga Al Nassr melawan ABA di Liga Arab Saudi. Gol CR7 dicetak dari tendangan bebas. Bintang 38 tahun itu untuk pertama kalinya mencetak gol tendangan bebas di markas Al Nassr. Ronaldo terakhir kali membobol gawang via free kick pada April 2022 ke gawang Norwich City kala masih berseragam Manchester United. Gol ke gawang ABA menjadi yang ke-9 bagi Ronaldo dari 8 laga Liga Arab Saudi. Ex Real Madrid itu berada di posisi ke-6 top skor sementara. Jelang El Clasico, Barcelona enggan bahas skandal suap wasit. Barcelona sedang digoyang isu suap wasit. Los Culés berusaha mengacukan itu jelang pertemuan melawan musuh bebuyutan mereka, Real Madrid. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, lebih memilih tutup mulut dan fokus pada pertandingan kontra Real Madrid. Presiden La Liga tuding Chelsea curang. Presiden La Liga Javier Tebas menuding Chelsea telah bertindak curang. Tuduhan itu terkait pemberian kontrak pemain. Hal itu dilontarkan Tebas dalam konferensi pers pada Jumat 17 Maret waktu setempat. Bos La Liga itu menyoroti kontrak jangka panjang pemain baru Chelsea. Manchester United mantap dilatih Erik ten Hag, siapkan kontrak baru. Ten Hag mendapat pujian dari segala pihak karena ia terus menuai kesuksesan di musim pertamanya sebagai manajer klub. Dengan masa depan kepemilikan Manchester United yang masih belum jelas, beberapa ketidakpastian masih menyelimuti klub. Namun semua pihak yang terlibat akan menyetujui kontrak baru untuk Ten Hag, terlepas dari hasil pembicaraan untuk mengakuisisi klub dari keluarga Glazer. Menurut Daily Mirror, penawar potensial yakni Sir James Ratcliffe dan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani sepakat bahwa Ten Hag adalah orang yang akan mengembalikan kejayaan masa lalu Setan Merah dan bersedia memperpanjang kontrak 3 tahun yang ditandatanganinya pada 2022. Antisipasi Joao Felix tak kembali, Atletico Madrid bidik Roberto Firmino sebagai pengganti. Dilansir dari Football Espana, Los Rojiblancos ingin memboyong Firmino sebagai antisipasi perginya Joao Felix. Felix saat ini menjalani masa peminjaman di Chelsea dan berpotensi untuk dipermanenkan The Blues. Kendati sebelum dipinjamkan, sang winger sudah menaikkan kontrak anyar hingga 2027. Pihak Atletico sudah merasa pasrah.
Pasalnya Felix terlihat nyaman dan bahagia bersama Chelsea, sehingga untuk mengantisipasi sang pemain tak kembali, Atletico membidik Firmino. Hat-trick kurang dari sejam, Erling Haaland masuk geng Cristiano Ronaldo. Erling Haaland membukukan hat-trick saat Manchester City menjamu Burnley pada perempat final Piala FA. 3 gol ke gawang Burnley membawa striker Manchester City Erling Haaland masuk gengnya Cristiano Ronaldo dan pemain-pemain elit Liga Inggris. Pria kelahiran Leeds itu patut berbangga diri karena menjadi pemain Liga Inggris ke-6 yang mencetak lebih dari 40 gol dalam semusim. Mo Salah dirumorkan ingin pergi dari Liverpool, sang agen mencak-mencak. Mohamed Salah dirumorkan ingin pergi dari Liverpool. Kabar itu pun membuat sang agen mencak-mencak. Kabar tersebut kali pertama muncul dari jurnalis Foot Mercato, Santi Auna, melalui Twitter pribadinya. Sambil menyematkan cuitan Auna, agen Mo Salah Rami menanyakan sumber berita yang ditulis oleh sang jurnalis. Rami sendiri mengaku bahwa ia dan Mo Salah tidak pernah mendiskusikan soal opsi pergi dari Liverpool pada akhir musim ini. Alejandro Garnacho ejek Barcelona, Ronald Araujo geram dan lakukan serangan balik. Beberapa waktu lalu Alejandro Garnacho melakukan ejekan ke Barcelona dalam laga Liga Eropa. Ejekan itu dilakukan Garnacho setelah Manchester United membekuk Barcelona dalam babak playoff knockout. Bek Barcelona Ronald Araujo marah dan melontarkan kritikan kepada Garnacho. Dortmund desak Rafael Guerreiro segera putuskan masa depannya. Borussia Dortmund dan Rafael Guerreiro sebelumnya sudah menggelar diskusi untuk membahas peluang perpanjangan kontrak. Akan tetapi sampai saat ini belum ada keputusan yang diambil di antara kedua belah pihak. Tak ingin masa depannya terus menggantung, pihak Dortmund meminta sang pemain untuk menentukan keputusannya setelah ia kembali dari tugas internasional bersama timnas Portugal akhir Maret ini. Apakah akan memperpanjang kontrak atau bakal hengkang di musim panas 2023? Crystal Palace ingin bawa kembali Roy Hodgson untuk gantikan Patrick Vieira. Roy Hodgson sedang dalam pembicaraan untuk kembali sebagai manajer Crystal Palace. Hodgson, 75 tahun, meninggalkan Crystal Palace pada musim panas 2021 setelah 4 tahun bertugas dan sekarang menjadi calon terdepan untuk menggantikan Vieira yang dipecat pada Jumat setelah 18 bulan bekerja. Pemilik Palace, Steve Paris, secara eksklusif mengatakan kepada Sky Sport News bahwa dia tidak akan terburu-buru menunjuk pengganti Vieira. Akan tetapi dia akan mencoba untuk menjadikan Hodgson sebagai pelatih selanjutnya. Pep Guardiola bahagia, Manchester City jaga peluang treble di musim ini. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan komentar terkait keberhasilan timnya menyingkirkan Burnley dari Piala FA musim ini. Keberhasilan itu membuat Manchester City dipastikan masih bersaing di 3 kompetisi. Di Liga Champions, mereka akan menghadapi Bayern Munich di babak perempat final. Sementara di Premier League, City masih bersaing dengan Arsenal di pucuk klasemen. Kami berada dalam momen yang bagus, kami masih bertahan di 3 kompetisi. Itu yang terpenting, ujar Pep Guardiola. Antonio Conte meradang usai Spurs gagal menang dari Southampton. Antonio Conte mencak-mencak setelah Tottenham Hotspur gagal menang dari Southampton. Tottenham Hotspur sebenarnya mampu unggul 3-1 atas tim tuan rumah hingga menit ke-75. Namun akhirnya harus rela kebobolan 2 gol untuk bermain di seri 3-3. Conte menyebut ada sejumlah pemainnya yang tampil begitu egois sehingga tim pun harus kehilangan 2 poin berharga. Saking jengkelnya, Conte dengan anak buahnya, sang manajer sekarang sudah lempar handuk terkait target Spurs mengunci posisi 4 besar.
Marcus Rashford diprediksi bisa cetak 30 gol musim ini. Produktivitas gol Manchester United dalam beberapa tahun terakhir terbilang rendah. Selama ini tidak ada satupun pemain MU yang berhasil mencetak lebih dari 30 gol dalam semusim. Akan tetapi, pada musim ini terdapat satu pemain MU yang berpotensi mengakhiri catatan buruk tersebut, yaitu Marcus Rashford. Winger berusia 25 tahun tersebut telah berhasil mencetak total 27 gol dari 43 pertandingan yang telah ia mainkan. Menanggapi hal tersebut, Erik ten Hag mengaku sangat optimis Rashford akan mampu mencetak lebih dari 30 gol pada musim ini. Jamie Carragher minta Liverpool beli pesaing untuk Trent Alexander-Arnold. Liverpool sekarang telah kebobolan lebih banyak gol di semua kompetisi pada musim 2022-2023 daripada yang diterima di sepanjang musim lalu. Mantan bek Liverpool Jamie Carragher mengatakan bahwa penurunan Liverpool dalam permainan menekan mereka adalah sebuah faktor yang telah banyak disoroti di musim ini, yang telah membuat orang-orang seperti Trent Alexander-Arnold terekspos. Jamie Carragher percaya tekanan tambahan pada pertahanan Liverpool musim ini telah mengungkap kelemahan Trent Alexander-Arnold dan dia membutuhkan persaingan baru di Anfield. AS Roma umumkan operasi hidung Rick Karsdorp berjalan sukses. Rick Karsdorp mengalami cedera patah tulang hidung ketika AS Roma bermain imbang 0-0 melawan Real Sociedad di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa. Pemain asal Belanda itu berbenturan cukup keras dengan salah satu pemain Sociedad dan 2 hari setelah insiden mengerikan tersebut, Karsdorp akhirnya sukses menjalani operasi pemulihan cederanya itu. Karsdorp sudah diperbolehkan untuk pulang guna menjalani proses recovery. Namun meski operasinya sudah selesai, Roma tidak mengabarkan sampai kapan Karsdorp harus absen membela klub. Zlatan Ibrahimovic pecahkan rekor legenda AC Milan di Serie A. Zlatan Ibrahimovic menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah Serie A dengan golnya dalam pertandingan AC Milan melawan Udinese. Zlatan Ibrahimovic mengkonversi penalti di menit akhir babak pertama melawan Udinese untuk menyamakan kedudukan setelah tertinggal di awal pertandingan. Pada usia 41 tahun dan 166 hari, dia sukses melewati catatan Alessandro Costa Curta yang memegang rekor dari hari-harinya di Milan. Gol ke gawang Udinese merupakan yang pertama bagi Ibrahimovic di Serie A musim ini. Cari pelapis Karim Benzema, Real Madrid bidik Romelu Lukaku. Los Blancos tengah menimbang untuk menambah penyerang ke tim Carlo Ancelotti menjelang musim depan. Karim Benzema diyakini tetap bakal menjadi pilihan pertama. Namun masalah kebugaran yang menerpanya belakangan ini kerap memaksa striker asal Prancis tersebut menepi. Karena itulah Real Madrid dikaitkan dengan kemungkinan transfer mengejutkan untuk penyerang milik Chelsea Romelu Lukaku, pemain internasional Belgia yang sedang menjalani periode pinjaman di Inter Milan, bisa dijadikan sebagai pengganti Benzema. Frenkie de Jong percaya diri jelang hadapi El Clasico. Barcelona akan menghadapi Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico. Gelandang Barcelona Frenkie de Jong hadapi laga El Clasico kali ini penuh dengan percaya diri. De Jong menggarisbawahi betapa pentingnya pertandingan itu bagi Barcelona. Barcelona bisa meletakkan satu tangan pada trofi La Liga dengan kemenangan atas rival sengit mereka pada hari Minggu, dan pemain internasional Belanda tersebut bertekad untuk mendapatkan gelar Liga pertamanya setelah bermain untuk Blaugrana untuk beberapa musim. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!